Suatu partikel bergerak menuruni bidang miring licin dari ketinggian 2R, kemudian melewati suatu permukaan kasar datar dengan koefisien gesek kinetik 0,5 dengan panjang L. Seperti pada gambar ya. Di ujung permukaan kasar terdapat lintasan setengah lingkaran licin berjejari R. Apabila partikel lepas kontak pada sudut theta dengan nilai cos theta-nya adalah 1/3, maka perbandingan panjang permukaan kasar terhadap jari-jari lingkaran adalah titik-titik. Oke, jadi pada soal ini kita memiliki suatu partikel yang mula-mula memiliki ketinggian 2R ya. Jadi kita gambarkan misalkan posisi awal partikel ada di sini, kemudian partikel ini akan menuruni bidang miring yang licin. Jadi ini adalah licin, kemudian dia akan melewati bidang datar yang kasar. Jadi yang mendatar ini kasar, kemudian melewati lagi lingkaran, setengah lingkaran di sini, dan ini juga licin. Nah, selanjutnya partikel tersebut akan lepas kontak di posisi pada saat membentuk sudut theta terhadap vertikal ya, seperti yang ada pada gambar. Jadi di posisi ini partikel akan lepas kontak. Oke, kita gambarkan dulu atau kita tuliskan di sini. Ini adalah lepas kontak. Nah, untuk mempermudah analisa, kita berikan indeks untuk masing-masing posisi ya. Misalkan partikel mula-mula ada di posisi A, kemudian dia akan sampai di dasar bidang miring. Di sini adalah posisi B, kemudian di ujung bidang datar yang kasar ini adalah posisi C, dan yang terakhir pada saat dia lepas kontak ada di posisi D. Nah, sekarang kita bisa analisis langsung dari A ke D, atau kita lihat gerakan partikel satu persatu melewati lintasan AB bagaimana, melewati lintasan BC bagaimana, lalu CD bagaimana. Nah, kita akan coba untuk melihatnya satu persatu ya, meskipun kita juga bisa analisis langsung dari A ke D. Oke, kita mulai untuk gerakan partikel dari posisi A menuju posisi B. Kita lihat, pada saat di posisi A menuju posisi B, dia melewati bidang miring yang sifatnya licin ya, artinya tidak ada gaya gesek, tidak ada gaya non-konservatif, sehingga energi mekaniknya kekal. Maka di posisi AB ini kita bisa memanfaatkan hukum kekekalan energi mekanik ya. Dan untuk energi mekanik ini, bagian energi potensialnya kita akan menggunakan dasar dari lantai ini sebagai acuan ya. Jadi kita misalkan acuan itu ada di dasar di sini. Oke, kita tulis dulu di sini adalah acuannya. Kita tulis di sini, ini acuan yang akan kita pakai. Jadi nanti energi potensialnya kita mengacu pada lantai. Berarti untuk hukum kekekalan energi mekaniknya, di posisi A partikelnya masih diam ya, maka dia tidak punya energi kinetik, hanya memiliki energi potensial. Jadi MGHA ditambah dengan energi kinetiknya tentu saja 0, sama dengan kebalikannya di posisi B, dia tidak memiliki ketinggian relatif acuan, berarti energi potensialnya 0 ditambah dengan energi kinetiknya jadi setengah mvb kuadrat. Oke, M-nya boleh kita coret, berarti kita dapat kalikan 2 semua, jadi 2GHA sama dengan VB kuadrat. Kemudian nilai HA-nya kita tahu bahwa HA itu ketinggian A-nya itu 2R di sini. Berarti kita bisa masukkan ya, HA-nya kita ganti 2R. Berarti jadi 4, 2 kali 2 4, G dikalikan R sama dengan VB kuadrat. Oke, kita beri nama ini menjadi persamaan yang pertama atau persamaan 1. Selanjutnya kita lihat bagaimana gerakan partikel dari posisi B ke posisi C. Nah, di posisi BC ini permukaannya adalah kasar. Jadi karena dia permukaannya kasar, maka di sini bekerja gaya gesek ya, bekerja gaya gesek yang nilainya adalah mu kali n. Oke, kita akan gambarkan dulu seperti ini. Partikelnya mula-mula ada di posisi B ya, kita gambarkan ini adalah bidang datar yang kasarnya, ini posisi B, kemudian posisi C misalkan ada di sini. Nah, pada saat di posisi B dia punya kecepatan VB. Kemudian di posisi C dia juga nanti akan memiliki kecepatan VC ya. Untuk bidangnya di sini kasar, maka kita bisa memanfaatkan ya bahwa usaha gaya geseknya atau W gaya geseknya ini akan sama dengan perubahan energi kinetiknya ya, atau delta EK. Kenapa? Karena potensialnya kan tetap di sini, tidak mengalami perubahan energi potensial. Kemudian untuk usaha gaya geseknya kita dapatkan negatif F gesek dikalikan dengan S. S-nya adalah panjangnya BC sama dengan delta EK-nya berarti setengah dikalikan MVC kuadrat dikurangi dengan setengah dikalikan MVB kuadrat ya. Di sini tandanya negatif karena usaha gaya gesek ini kan sifatnya mengurangi dari energi kinetiknya ya. Kemudian untuk gaya geseknya berarti kita memiliki oke, kita gambar dulu. Di sini dia punya gaya berat W, kemudian di sini dia punya gaya normal N, kemudian gaya geseknya berarti ke arah kiri, ini F gesek. Sehingga F geseknya adalah mu K kali N, negatif mu K dikalikan gaya normal dikalikan S sama dengan setengah dikalikan M-nya kita keluarkan. M-nya kita tulis di depan di sini M, kemudian VC kuadrat dikurangi dengan VB kuadrat.
Oke, sekarang gaya normalnya akan sama dengan gaya berat ya, karena pada arah vertikal dia tidak bergerak. Jadi sigma F sama dengan 0, maka N sama dengan W. Kita tulis negatif mu K dikalikan M kalikan G dikalikan S sama dengan setengah dikalikan M dikali VC kuadrat minus VB kuadrat. Nah, kita coret M-nya di sini. Kemudian kita sederhanakan, kalikan 2 semua. Jadi kita dapat negatif 2 mu K dikalikan G dikalikan S sama dengan kita buka kurungnya ya, VC kuadrat dikurangi VB kuadratnya kita dapatkan dari persamaan 1, jadi 4GR. Karena di persamaan 1 kita sudah mendapatkan nilai VB kuadrat. Lalu dari persamaan yang terakhir ini kita bisa dapatkan nilai VC kuadrat ya. Kita tulis di sampingnya di sini, berarti VC kuadrat sama dengan 4GR-nya pindah ke kiri ya. Jadi positif 4GR kemudian dikurangi 2 mu K dikalikan gravitasi dikalikan S. Oke, S-nya di soal tertulis L ya. Jadi S-nya di sini adalah panjang BC, yaitu nilainya sama dengan L. Kita langsung gantikan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan persamaan untuk VC kuadratnya di sini ya. Jadi 4GR minus 2 mu K dikalikan G dikalikan L. Kita beri nama dulu ini persamaan kedua berarti ya. Ini persamaan 2. Selanjutnya kita akan melihat gerakan dari C ke D. Oke, kita tulis lagi, satu lagi yaitu gerakan dari C ke D. Maka karena lintasan CD ini adalah licin, maka di sini berlaku juga hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi pada gerakan CD ini kita bisa manfaatkan lagi hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik di titik C. Ingat acuan kita adalah lantai, berarti di sini dia hanya memiliki energi potensial, energi kinetik ya. Energi potensialnya 0, jadi setengah mvc kuadrat sama dengan, kita lihat di posisi D. Nah, kita gambar dulu untuk memudahkan. Kita buat garis bantuan horizontal di sini ya. Kita akan melihat di posisi D itu dia punya ketinggian berapa terhadap tanah atau terhadap acuan ya. Relatif terhadap pusat lingkaran, D ini akan memiliki panjang atau ketinggian ini. Berapa nilainya? Ini akan sama dengan yang sebelah kanan, sebelah kiri sini ya. Jadi ini akan sama dengan jari-jarinya adalah R, ini panjangnya adalah R cos theta. Kemudian panjang dari pusat lingkaran sampai ke tanah sendiri adalah R. Artinya partikel di posisi D ini memiliki ketinggian R ditambah dengan R cos theta. Maka kita tuliskan di sini. Di posisi D dia punya ketinggian mg R ditambah dengan R cos theta, kemudian ditambah dia punya kecepatan karena di situ dia lepas kontak, artinya masih bergerak ya, setengah mvd kuadrat. Sama-sama memiliki M-nya kita bagi semua dengan M atau kita coret. Kita sederhanakan lagi dengan cara mengalihkan 2 di semua ruas, maka kita dapat VC kuadrat sama dengan 2G, R-nya kita keluarkan saja ya, 2GR dalam kurung 1 plus cos theta, kemudian ditambah dengan VD kuadrat. Oke, kita beri nama ini menjadi persamaan yang ketiga ya. Untuk VC-nya kita sudah dapat nilainya. Kemudian yang terakhir kita tinjau di posisi D. Nah, kita lihat nih untuk posisi D apa yang terjadi. Di situ tertulis pada saat partikel mencapai posisi D dia akan lepas kontak. Artinya apa? Kalau dia lepas kontak berarti gaya normal yang bekerjanya sama dengan 0. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada saat dia ada di posisi D ini. Yang pertama, dia akan memiliki gaya berat tentu saja ya. Jadi di sini dia punya M kali G atau W. Kemudian dia akan memiliki gaya normal ke arah sini N. Nah, kemudian kita akan uraikan untuk nilai dari mg-nya. Untuk mg-nya kita akan uraikan yang arah tangensial di sini ya, kemudian yang ke arah radial di sini. Oke, sekarang untuk tetanya tadi ada di atas sini. Teta itu ada membentuk dengan garis vertikal teta, berarti tetanya akan berpindah di sini. Sehingga untuk bagian yang arah ke arah kanan di sini ini adalah mg sin theta, sedangkan bagian yang menuju pusat ini adalah mg dikalikan cosinus theta. Kemudian kita bisa masukkan persamaan gaya sentripetal ya di posisi D, berarti gaya sentripetal atau FSP sama dengan gaya yang arahnya masuk ke dalam yaitu gaya normal ditambah dengan mg cos theta, kemudian dikurangi dengan gaya yang arahnya keluar. Nah, di sini nggak ada tuh gaya yang arahnya keluar, maka cukup seperti ini. Dan kita tahu bahwa di posisi D ini dia akan lepas kontak. Nah, apa kondisi yang dipenuhi kalau dia lepas kontak? Tentu saja gaya normal di sini sama dengan 0 ya. Jadi kalau lepas kontak maka N-nya sama dengan 0. Sehingga gaya sentripetalnya kita bisa gantikan mvd kuadrat per R. Ya, ini persamaan gaya sentripetal. mvd kuadrat dibagi R sama dengan gaya normalnya 0. Maka ini tinggal mg cos theta. M-nya kita coret.
di sini, sehingga kita dapat persamaan VD kuadrat sama dengan GR dikalikan cos theta. Ini persamaan yang keempat. Lalu yang terakhir kita kombinasikan atau kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Dan persamaan 2 juga masuk ke persamaan 3 ya. Jadi kita masukkan 2 dan 4, persamaan 2 dan persamaan 4 substitusikan ke persamaan 3. Kita mulai dari VC kuadrat. VC kuadrat itu adalah 4GR dikurangi dengan 2 mu K dikalikan G dikalikan L sama dengan 2GR dalam kurung 1 plus kosinus theta ditambah dengan VD-nya ambil dari persamaan 4 GR cos theta. GR dikalikan cos theta. Oke, semuanya memiliki G. Artinya kita bisa bagi semua dengan G ya. Ini ada G-nya, ada G-nya, ada G-nya. Hingga kita dapatkan 4R. Nah, langkah terakhir kita masukkan angka-angkanya ya. Di mana tadi nilai mu K itu sama dengan 0,5 dan cos theta-nya sepertiga. Oke, mu K-nya 0,5, cos theta-nya 1/3. Jadi 2 dikalikan 0,5L kemudian sama dengan 2R dikalikan 1 plus 1/3 ditambah dengan R dikalikan cos theta-nya 1/3. Nah, pertanyaan di soal itu adalah perbandingan antara panjang permukaan kasar yaitu L terhadap jari-jari. Jadi kita akan mencari nilai L dibagi dengan R. Itu nilainya berapa. Nah, kita bisa langsung bagi semua ini ya. Persamaan yang terakhir kita dapatkan kita bagi dengan R semua. Oke, ini semuanya kita bagi dengan R supaya kita bisa langsung mendapatkan apa yang diminta oleh soal. Dibagi R, maka kita dapat 4R dibagi R adalah 4 dikurangi 2 dikali 0,5 itu 1 L per R. Nah, L per R-nya udah muncul di sini yang akan kita cari. Sama dengan 2R dibagi R adalah 2, 1 ditambah 1/3 adalah 4/3 ya. Ini 3/3, jadi ini 4/3. Oke, kemudian ditambah dengan 1/3 dikali R per R itu 1. Jadi ini tinggal 1/3. 4 dikurangi L per R sama dengan 2 kali 4, 8/3 ditambah 1/3, 9/3. Maka ini sama dengan 3. Pindah ke kanan jadi 4 min 3 sama dengan L per R. Artinya apa? Artinya nilai L dibagi R-nya itu sama dengan 4 dikurangi 3, 1. Nah, kita sudah dapatkan jawabannya ya. Jadi, untuk perbandingan panjang permukaan kasar terhadap jari-jari lingkaran atau L per R-nya adalah bernilai 1. Kita isikan 1,0 ya, karena harus 1 desimal. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal yang berkaitan dengan energi ya. Lebih tepatnya kita di sini banyak menggunakan konsep tentang energi dan gaya sentripetal.